Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Alfa Omega yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, marilah kita sama-sama kembali menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Karena itu mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami rindu datang memuliakan, menyembah-Mu. Bahkan kami rindu untuk menerima firman-Mu. Karena itu, berikanlah firman-Mu sebagai roti kehidupan yang memelihara kehidupan rohani kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1-6, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita sudah berulang kali membaca bagian ini, tapi firman Tuhan itu penuh dengan keajaiban. Itu sebabnya kita akan kembali merenungkan bagian ini. Ayat 1-6, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Mazmur ini secara tegas menyatakan perbedaan antara orang benar, orang kudus, dengan orang fasik, orang jahat. Ya, itu perbedaannya sangat jelas sekali. Baik yang berkaitan dengan perilakunya, kebiasaannya, kesukaannya, itu beda. Secara tegas, Mazmur pasal 1 ini tidak bicara tentang area abu-abu, tidak ada. Putih atau hitam, benar atau tidak benar, baik atau jahat, kudus atau cemar. Dan begitu juga ciri-cirinya. Orang benar dalam semua aktivitasnya, ya, orang benar dalam kaitan dengan kesukaannya, kerinduannya, dengan tempat-tempat yang dituju selalu berbeda dengan orang fasik. Ya. Dan terlebih-lebih secara rohani orang benar itu dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur ini memang ditulis di era Perjanjian Lama. Ya. Maka dalam hal kita yang sudah hidup di era anugerah, era Perjanjian Baru, yang dimaksudkan di sini tentu lebih komplit lagi, tidak hanya bicara Taurat Tuhan, tapi bicara firman Tuhan dalam arti yang seutuhnya.
Jadi orang benar itu kesukaannya adalah firman Tuhan. Pengajaran dari firman Tuhan menjadi kesukaan daripada orang benar. Bukan saja untuk didengar, tetapi juga untuk direnungkan. Ini ciri yang paling nyata. Sementara orang fasik memang sebaliknya tidak suka kebenaran. Orang fasik sukanya tentu ketidakbenaran. Hal-hal yang bersifat kebohongan. Itu kesukaan daripada orang fasik. Ya. Tapi kita tidak bicara orang fasik lebih jauh. Kita bicara sebagai orang benar yang kita harus tetap rawat kerinduan kita, kesukaan kita kepada kebenaran firman Tuhan, karena ini nanti akan berdampak, berakibat pada apa yang kita kerjakan dan hasil-hasil dari apa yang kita kerjakan. Karena orang benar yang suka kebenaran firman Tuhan itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Mungkin saudara juga berpikir, loh orang fasik, orang jahat itu banyak itu yang berhasil. Keberhasilan orang fasik, orang jahat itu hanya sementara dan sebenarnya itu semu. Ya, bukan keberhasilan sejati. Karena di akhir dari semuanya itu, manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Karena itu keberhasilan orang fasik, itu keberhasilan semu. Kita tidak boleh tertarik dengan keberhasilan yang semu itu. Karena pada akhirnya nanti disusul ya dengan penderitaan, dengan kesedihan dan kesengsaraan. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan ketika kita melihat orang jahat, orang fasik itu berhasil, kita tidak boleh iri. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 dikatakan dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ini nasihat bijak dari firman Tuhan. Jangan marah. Kalau lihat orang jahat, orang fasik berhasil, ya, jangan iri. Kalau lihat orang curang berhasil. Kalau kita iri kan sebenarnya kita juga iri dosanya. Nah, tentu itu satu pemikiran yang salah. Ya. Mari kita seperti pemazmur ini menarik garis yang tegas antara kebenaran dan kejahatan, kefasikan. Tidak berada di area yang tidak jelas, area yang abu-abu. Karena keberhasilan orang fasik pada akhirnya akan lenyap, saudara-saudara. Nah, sekarang kembali kepada orang benar. Ya, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang benar? Apakah kita bisa hidup sebagai orang benar ini dengan upaya kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri? Tidak bisa, saudara. Karena firman Tuhan tegas menyatakan bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang benar. Tidak ada.
seorang pun tidak. Ya, tidak. Dalam surat Roma tegas dikatakan, ya, bahwa seperti ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi ketika kita mau berupaya menjadi orang benar dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, rasanya sangat sulit. Kenapa? Ibaratnya kita melawan hukum yang sedang berlaku di dalam diri kita sendiri, yaitu yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya Rasul Paulus menyaksikan bahwa di dalam hati nuraninya dia ingin melakukan yang baik, tetapi selalu gagal karena yang muncul adalah justru yang jahat, saudara-saudara. Sampai-sampai Rasul Paulus menyatakan, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa? Karena itulah kenyataannya. Dia tidak bisa melawan hukum di dalam dirinya. Gambaran sepele sederhana. Kalau Bapak Ibu naik ke gedung bertingkat, lalu berpikir, aku mau lompat dari jendela dan aku ingin melayang di udara. Kira-kira bisa enggak? Saya jamin tidak akan bisa, kecuali menggunakan alat supaya bisa melayang. Kalau tidak, ada hukum gravitasi yang akan menarik orang itu untuk kembali jatuh ke bumi. Seperti itulah kira-kira hidup kita. Di dalam diri manusia itu ada hukum dosa dan hukum maut yang selalu mendorong manusia untuk berbuat hal-hal yang negatif, yang jahat, yang dosa. Walaupun kerinduannya di dalam pikiran dan hatinya adalah kebaikan, tapi tetap dia tidak berdaya. Karena itu ketika bicara menjadi orang benar, bukan upaya kita. Kita tidak bisa melakukan itu. Dalam surat Roma pasal yang ketiga, surat Roma pasal yang ketiga, di sana kita bisa membaca betapa manusia diberi anugerah, diberi kesempatan untuk menjadi orang benar. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini caranya untuk menjadi orang benar. Manusia semua sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Mau upaya sendiri tidak mungkin. Manusia perlu kasih karunia Allah untuk membawa hidupnya kembali dibenarkan. Ya, dibenarkan karena kasih karunia Allah. Sehingga manusia kembali memiliki status orang benar. Kalau kita memiliki status orang benar, maka apa yang dituliskan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 1 itu akan menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Kesukaan kita adalah firman Tuhan. Aktivitas kita adalah aktivitas
selaku orang benar. Tempat-tempat yang kita tuju, kita rindukan, tempat-tempat yang menjadi kesukaan orang benar. Orang benar kesukaannya ke rumah Tuhan. Maka itu saya melihat jemaat yang sudah menyatakan kerinduannya untuk beribadah kembali di rumah Tuhan. Itu baik sekali. Tapi saya ingin mengundang, kalau kita belum sempat kebaktian hari Minggu, tidak menjadi masalah. Saudara bisa datang setiap hari pagi berdoa di tempat ini. Karena rumah ibadah ini terbuka setiap pagi. Atau kalau mau datang tengah minggu, hari Rebo, hari Jumat, monggo. Karena tempat ini, rumah Tuhan ini terbuka untuk kita datang, berhimpun. Tentu dengan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Antara lain pakai masker dan sebagainya. Sehingga kerinduan Anda semua bisa terjawab. Ya. Jadi kita tidak harus terpancang hari Minggu. Hari Minggu memang disediakan renungan firman Tuhan untuk didengar, untuk dihayati di rumah masing-masing dalam ibadah keluarga. Tapi hari-hari lain rumah Allah ini terbuka untuk saudara semua. Puji Tuhan. Dan itu memang ciri orang benar. Rindu berhimpun bersama dengan orang benar. Rindu mendengar suara Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Dan saya percaya itu ada pada kita masing-masing. Karena kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga gaya hidup kita bukan lagi gaya hidup orang jahat, orang berdosa. Karena di akhir zaman ini akan muncul dua gaya hidup, dua cara hidup yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 tegas dikatakan di sana. Wahyu pasal 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini di akhir zaman. Ya, Wahyu pasal 22 ini bicara akhir zaman. Di mana cara hidup, gaya hidup manusia ya, yang jahat terus melakukan kejahatan, yang najis terus melakukan kenajisan, tapi sebaliknya yang benar terus berbuat kebenaran, dan yang kudus terus menguduskan dirinya, yaitu dengan cara membangun hidup persekutuan kita dengan Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Kalau toh minggu belum bisa, ada tengah minggu kita gunakan. Ada tiap pagi bisa kita gunakan untuk datang berhimpun, untuk datang mencari Tuhan. Ya. Ayat 11 ini disusul dengan ayat 12 dan ini yang menarik. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini yang menarik. Ketika firman Tuhan menampilkan gaya hidup manusia di akhir zaman yang benar melakukan kebenaran, yang kudus menguduskan diri, sementara yang cemar berbuat cemar terus, yang jahat terus berbuat jahat. Maka ayat berikut Tuhan bicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Yang difirmankan, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita orang benar,
perbuatan kita tentu perbuatan-perbuatan kebenaran dan kekudusan. Yang ketika nanti kita pertanggungjawabkan, kita percaya Tuhan sudah menyediakan perkara-perkara yang luar biasa buat kita semua. Sementara perbuatan orang jahat dan orang najis juga akan dipertanggungjawabkan dengan ganjaran hukuman yang setimpal. Itu sebabnya mari kita kembali kepada jati diri kita masing-masing selaku orang yang sudah dibenarkan oleh korbannya Kristus. Mari kita menghargai korbannya Kristus dengan membawa hidup ini terus berjalan, beraktivitas, berpikir, memiliki hati dan kerinduan selaku orang-orang benar. Maka kita akan jadi orang berhasil baik di dunia ini sampai di sorga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami haturkan kehadirat Allah kami Bapa, Putra, Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Kami mau taruh firman dalam hati dan kami mau belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau doa ini. Saudara angkat tangan, tadakan ke atas serta terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria dari surga, menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.